dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Allah, dan jangan bercerai-berai, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Lalu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ayat ini lanjutannya, dan ingatlah ketika Allah berikan nikmat kepada kamu, id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, jika kamu semua bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan antara kamu, hati-hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka Allah jadikan kamu sekalian dengan sebab nikmat persatuan ikhwanan, sehingga menjadi persaudaraan, jadi bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kamu saat itu adalah ada pada tepi jurang neraka, fa anqadhakum minha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah menyelamatkan kamu sekalian dari jurang neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu Allah jelaskan kepada kamu akan tanda-tandanya agar kamu sekalian mendapatkan petunjuk. Nah, jadi ayat ini sebenarnya sebab musabab turunnya ketika suku Aus, suku Khazraj yang sudah disatukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Sebelum menjadi sebuah negara mutamadin, negara peradaban, negara Madinah, itu Rasulullah mempersatukan suku Aus, suku Khazraj, Bani Quraisyah, Yahudi, Nasrani. Ada agama saat itu agama pagan, agama asli di situ. Dipersatukan oleh baginda Rasulullah dalam persatuan yang kuat, yang kokoh. Yang tadinya bertahun-tahun suku Aus, suku Khazraj, Nasrani, Yahudi itu bertikai terus, berantem terus. Lalu Rasulullah mempersatukan dengan perilaku dan akhlaknya. Rasulullah mempersatukan yang berbeda-beda itu. Lalu Rasulullah diangkat oleh mereka yang berbeda-beda itu sebagai pemimpin. Tapi singkat cerita, ada sekelompok yang ingin memecah persatuan masyarakat saat itu. Ketika suku Aus, suku Khazraj lagi berbincang-bincang, mereka diingatkan oleh seseorang yang ingin berpecah tentang kejadian masa lampau, seolah-olah salah satu kelompok inilah yang paling hebat, yang paling besar, yang paling luar biasa, yang paling berjasa. Akhirnya yang satu cemburu, hampir saling bunuh-bunuhan. Maka turunlah ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kamu adalah kamu bercerai-berai, bersatu padu dalam ikatan tali Allah, dalam agama Allah. Islam itu agama yang rahmah. Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Perbedaan itu adalah sunatullah. Yang berbeda-beda bersatu, maka lingkungan bisa maju. Kalau cuma satu warna, nggak bakal bisa maju. Kenapa? Karena nggak ada kritik. Kalau orang pengen maju tanpa kritikan, dikritik yang membangun, itu mustahil bisa mencapai kemajuan. Tapi kalau kritikannya sebaliknya, bukan kritikan untuk membangun tapi untuk menjatuhkan, ini justru akan menimbulkan pertikaian dan perpecahan di kalangan umat. Masjid zaman sekarang dengan zaman dulu baginda Rasulullah itu beda fungsinya. Dulu usisa alat takwa di zaman Rasulullah, membangun ketakwaan. Tapi sekarang masjid dijadikan untuk kebangga-banggaan.
membanggakan diri, membanggakan kelompok, membanggakan dirinya. Nih gua loh, kan gitu. Di zaman sekarang begitu. Kenapa? Itu udah diisyaratkan nanti masjid berbondong-bondong saling bangun. Di mana-mana memperbagus tempat ibadah, tapi kosong isinya. Maksud kosong isinya itu kosong substansi keimanannya bahwasanya masjid itu untuk persatuan umat. Tapi masjid diperuntukkan untuk memecah belah umat. Ini yang ironis kan. Itu sudah mulai nih muncul seperti ini, syarat-syarat begitu. Masjid dipakai buat ajang politik, kampanye. Masjid untuk membeda-bedakan umat Islam yang ini yang nggak pernah ke masjid, ini kayak salah, yang rajin ke masjid, ini adalah Islam yang benar, kan begitu. Bukan ngajak dakwah secara baik. Ini akan menimbulkan perpecahan umat di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati tuh. Nah, maka daripada itu isyarat ini diingatkan oleh baginda Rasulullah, ahlu itu kelompok, golongan, keluarga. Sunnah jalan, jamaah itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diikutin turun temurun. Makanya orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah pertama yaitu berpegang kepada sunnah Rasul, ikuti para sahabat-sahabat Rasul. Nggak boleh milih-milih sahabat Rasul. Ada yang cintanya sama Ali doangan, sahabat yang lain dikafirkan. Nggak boleh. Ahli sunnah wal jamaah tuh nggak boleh begitu. Misalnya senang sama Ali, yang lain dikafirkan. Kemudian senang kepada Abu Bakar, yang lain dikafirkan. Ahli sunnah wal jamaah nggak boleh begitu. Nggak boleh mengkafirkan sahabat Rasul satu pun. Bahkan ulama-ulama yang soleh nggak boleh dikafirkan. Sesama Islam nggak boleh saling mengkafirkan. Nah, jadi hati-hati kita. Kalau kita hati-hati, ini insya Allah rukun, insya Allah damai. Makanya ketika Rasulullah sudah membangun Madinah dengan persatuan itu, ada kelompok yang memang ingin memecah belah. Kalau sudah terbingkai persatuan itu dalam sebuah wadah negara, tidak boleh kita ini membenturkan masyarakat, membenturkan agama dengan negara. Ahlussunnah wal jamaah itu tidak boleh berpikir membenturkan agama dengan negara. Negara itu harus kokoh ditopang oleh spirit agama. Agama harus diperkuat oleh wujud adanya negara. Jadi kedua-duanya saling membutuhkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila itu dimuat spiritnya itu spirit agama. Ketuhanan yang Maha Esa itu spirit qul huwallahu ahad. Esa ada nggak bilangannya setelahnya Esa? Kalau misalnya apa 1, 2, habis 1 kedua, habis 2, 3, habis 4, kan begitu kan? Kemudian Eka, Sila dan seterusnya. Tapi Esa habis ambil bilangan Esa apa? Jadi gue bingung saya apa itu bilangan Esa. Nah itu Esa itu satu tanpa berbilang, tanpa ada lagi yang lain. Jadi ketika kita bicara ketuhanan yang Maha Esa berarti bicara tauhid. Surah yang mengupas tentang tauhid yaitu Qul huwallahu ahad. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketika bicara keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan seterusnya dari 5 sila ini, itu semuanya ada termaktub di dalam spirit Al-Qur'anul Karim. Ini sudah syar'i Pak, Indonesia ini. Cuma kita aja nggak paham. Memahami agama itu kan nggak gampang. Ya kalau gampang, ya udah kita nggak usah belajar aja, kita memahami sendiri-sendiri. Malah jadi rusak nanti agama kalau benar begitu. Kan begitu. Para bapak jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara fikrah pemikiran ya, dia tidak boleh tadi membenturkan agama dengan negara. Fikrah pemikiran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cinta kepada ulama dan cinta kepada umaro. Selama itu memberikan bimbingan arahan yang positif untuk masyarakat dan umat manusia. Sinfani minanas
idza saluha saluhanas wa idza fasada fasadanas al ulama wal umara. Ada dua kelompok orang yang apabila ini baik maka baik umat manusia. Masyarakat semuanya baik. Tapi apabila ini tidak baik maka semuanya masyarakat akan tidak baik. Apalagi kondisi sekarang nih, harus kita dukung lah. Apa salahnya sih kalau kita dukung pemerintah? Sekarang ini kan kita nggak tahu karena semuanya ini terkait tentang kesehatan, yang paham itu kan menteri kesehatan, dokter, ya kan, dinas kesehatan. Nah kalau kita mah nggak paham ini penyakitnya apa, penyakit COVID itu virus model apa, yang paham itu ya bidang kesehatan. Maka kita ini harus ikuti instruksi pemerintah. Kenapa? Karena memang di sana banyak ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kalau kita nggak ngegeroh, ya ngegeroh, nggak peduli, ya ada orang Pak maaf, tadinya orang itu nggak percaya sama COVID, tahu-tahu udah kena baru percaya. Banyak teman-teman saya apa-apa, COVID nggak ada, bentuknya kayak apa? Ini mah ada konspirasi negara luar aja ini mah. Untuk perdagangan vaksin, tahu-tahu pas dia kena aja baru bener juga ya ternyata ada. Mendingan kita hati-hatilah, andai kata kita ini hati-hati, yang seharusnya kita kena jadi nggak kena, itu jauh lebih baik dibandingkan kita nggak percaya tahu-tahu kena. Kita nggak hati-hati, akhirnya apa, nggak pakai masker, nggak pakai jarak, kita nggak percaya, kan selebor tuh orang model begini. Kalau kena siapa yang mau disalahkan? Nah maka di hierarki kepemimpinan itu dari presiden sampai RT. Nah kalau kita berpikir sendiri, apalagi sekarang gampang banget orang mengklaim dirinya ulama, dirinya ustaz, gara-gara apa? Sering nongol di YouTube, sering ngomong di media sosial. Nah di dalam kita pengambilan hukum pun juga itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika satu orang yang bicara. Itu namanya fatwa. Tapi kalau bicara ijtihad itu harus istinbat hukumnya ada. Istinbat hukumnya bagaimana? Kumpul para ulama mengupas masalah, akhirnya perumusannya jelas. Akhirnya ada perdebatan tuh di kalangan ulama, mengambil dalil yang paling kuat itu apa bagaimana. Lalu kesimpulan terakhirnya hasilnya apa? Tuh baru ketika sudah diketuk palu, baru itu menjadikan ijtihad para ulama. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu pertama harus berpegang kepada Al-Quran, yang kedua harus berpegang kepada hadis, yang ketiga berpegang kepada qiyas, yang keempatnya berpegang kepada ijma para ulama. Lalu apa lagi? Istinbat jama'i, ketetapan bersama-sama. Nah, jadi ini pendapatnya begini, ini pendapat begini, ini pendapat begini, pendapat begini, dikorek bareng-bareng. Ternyata kesepakatan seperti ini, itu istinbat jama'i namanya, bersama-sama. Nah kalau cuma satu orang misalnya Ustaz Abdul Somad punya pendapat sendiri, itu pendapat dia, tidak mesti harus diikuti. Ini pendapatnya misalnya Habib Rizik, itu pendapat dia, nggak wajib diikuti. Tuh. Paling cuma hanya pengikut dia saja, tapi bagi yang lain itu tidak mengikat. Begitu. Makanya kita yang mengikat itu kalau hukumnya sudah jadi hukum positif yang dibakukan menjadi undang-undang negara, baru wajib diikuti. Seperti ini COVID, ada undang-undangnya tentang COVID, ada korelasi dengan ayat, ada. Dulu pernah kejadian seperti zaman Imam Suyuti satu-satunya ulama yang tidak ikut berjamaah dengan seperti ulama-ulama saat itu di zamannya. Kenapa? Karena pernah jadi korban anak yang meninggal dunia waktu wabah taun. Waktu sholat Idul Fitri ikut tuh anaknya tuh, ternyata korban meninggal juga. Akhirnya selama itu wabah masih ada pandemi itu, Imam Suyuti tidak ikut berjamaah dengan masyarakat saat itu. Itu orang-orang ulama-ulama yang besar kayak model begitu aja, ya dia tidak lakukan. Kenapa? Karena ada perintah dari umaro, dari pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri
minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taat kepada ulil amri, para pemimpin-pemimpin. Selama itu demi kemaslahatan umat manusia, tasarruful imam ala rakyatihi manutun bil maslahah. Jadi orientasi pemikirannya para pemimpin-pemimpin itu demi kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan masyarakat. Kalau ini dampaknya akan menyebabkan makin bertambah penyakit ini, makanya harus ikuti anjuran pemerintah. Itu aja sebenarnya, Pak. Simpel kalau kita, toh nggak ada ruginya kok, kan gitu. Tapi juga tidak boleh menghambat daripada ikhtiar usaha kita. Ya usaha aja, kita kerja aja, kita ngaji, cuma jaga daripada protokol kesehatan. Ini cara berpandangan berpikirnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada lagi dari sisi siasa, akidah ahlussunnah wal jamaah itu seperti itu. Nah, kalau ada yang dia taat sama ulama tapi benci sama pemerintah, itu bukan akidah ahlussunnah wal jamaah, walaupun dia pakai kunut. Kenapa? Ada yang kurang. Akidah ahlussunnah wal jamaah itu bagaimana ulama terdahulu itu seperti Imam Ibnu Hanbal, dia sampai mati di penjara. Imam Syafi'i itu sampai digebuki, dikeroyok sama orang. Kemudian Imam Malik itu berbeda sama Umar saat itu, pemimpinnya. Itu pandangan pendapat dari sisi ideologi, Pak, bukan kasus politik. Kalau sekarang lebih kental, lebih dominan adalah politisnya, bukan keilmuannya. Kalau dulu ulama dia hanya menawarkan ide dan gagasan berdasarkan keilmuan. Begitu aja bedanya. Sekarang ini lebih mengedepankan politiknya. Makanya hati-hati kita. Kalau kita nggak hati-hati, tidak bisa membedakan mana arah politis, mana arah keilmuan. Nah, seperti misalnya saya punya pandangan, ulama mayoritas di sini dan pemimpinnya itu adalah Syiah misalnya saya ahli sunnah wal jamaah, lalu saya ini dibenciin. Saya tidak membenci pemerintah, tapi saya dibenci karena pandangannya berbeda. Nah, berarti saya ini akan seperti ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan saya tidak akan menghasut jemaah saya. Kalau itu tidak menghasut jemaah saya, tidak saya ini memprovokasi masyarakat saya untuk benci pemerintah karena gara-gara beda pandangan, itu berarti mengedepankan ilmu. Tapi kalau ilmu sementara kita bangun kebencian sama pemimpin, itu udah harus politik, Pak. Itu aja yang bedain sebenarnya. Kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kamu sekalian supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa taati, dengar dan taat. Wa ita'amaru alaikum adun habasyun. Jika memerintahkan kepada kamu satu orang budak hitam legam Habasyah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara dari kamu sekalian, nanti itu kata Rasulullah, itu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Itu sudah diisyaratkan. Rasulullah sudah mengisyaratkan nanti itu akan terjadi perselisihan yang banyak. Andaikan kamu dipimpin oleh satu orang budak, ikuti budak itu walaupun itu pemimpinnya seorang budak, ikuti pemimpinnya itu walaupun dia budak, karena nanti akan berhadapan sama perbedaan yang menyebabkan perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnahnya, jalannya para sahabat-sahabat aku khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, maka kamu ikuti jalan itu. Wa adu 'alaiha bin nawajiz, dan pegang teguhlah dengan geraham-geraham kamu. Jadi harus jangan sampai lepas, tergigit sama kita sekencang-kencangnya, jangan sampai hilang. Wa iyyakum muhdatsil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Maka waspadalah akan perkara-perkara yang baru.
Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, maka sungguhnya setiap-tiap yang baru itu hukumnya adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Sekarang ini orang yang seolah itu berpegang kepada sunnah, dia berbid'ah-bid'ahkan amalan-amalan yang sudah dijalankan oleh ulama-ulama dahulu. Jangan-jangan dia sendiri yang mengatakan itu adalah orang yang berpegang kepada bid'ah. Ala inaman qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya sebelum kamu itu para ahli kitab, kelompok ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata wa sab'una finnar. Dan sungguhnya umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 akan masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Siapa itu yang satu orang yang masuk, satu kelompok yang masuk surga itu? Yaitu al jamaah, yaitu mayoritas. Alaikum bisawadil aqzam. Pendapat yang mayoritas ngikutin ulama, pada ulama terus mata rantai sampai kepada sahabat Rasulullah, sampai kepada baginda Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi jelas mata rantainya sangat keilmuannya. Hati-hati zaman sekarang ini. Nah, sehingga hattolana Rasulullah SAW, hattolana Rasulullah SAW, khattan biyadih. Suatu hari nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, lalu beliau Rasulullah SAW itu membuat garis. Sumaqala, lalu Rasulullah berkata, hada sabilullahi mustaqima, inilah jalan yang lurus. Membuat garisan yang lurus, ini jalan yang lurus. Summa khatta khututon mayyamini dzalikal khatta wa an shimali. Lalu Rasulullah SAW membuat garisan-garisan yang kanan dan garisan yang kiri. Sumaqala, lalu Rasulullah berkata, wa hadhihi subulu laisa minha sabilun ila alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Dan ini adalah jalan lain dari garis yang sudah aku buat yang pertama itu. Yang pertama sudah dibuat tuh. Lalu dibuat lagi garisannya lain setelahnya itu garis yang pertama. Jadi ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kanan itu yang duluan, yang kirinya itu belakangan. Ini adalah jalannya setan. Jalannya setan ini yad'u ilaih, ini menunjukkan, mengajak kepada permusuhan. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Nah, ini Rasulullah membacakan ayat, ini adalah jalan yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti oleh kamu sekalian. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kamu ikuti jalan fatafarraqu bikum yang membawa kepada perpecahan ansabilih, dari jalan ini. Jadi kalau ada kata ada pengikut yang baru melakukan sesuatu yang baru, ya, yang membawa perpecahan, dia meninggalkan orang yang lama, itu sebenarnya yang baru itu melakukan perpecahan.